Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia Putri, NIM 2120188 dari kelas PAIE. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi bahasa Inggris, yaitu Simple Past Tense. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang Simple Past Tense. Simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Ini ya, di masa lampau. Simple past tense itu menggunakan verb 2. Jadi verb 2 itu ada regular dan irregular. Yang regular itu biasanya di akhir kata ada tambahan d atau ed. Contohnya itu stay menjadi stayed. Ini kan ada tambahan id-nya ya. Kemudian yang irregular itu biasanya katanya berbeda-beda. Tapi ada irregular yang sama dengan kata dasarnya. Contohnya itu seperti put, dan cut itu ya. Langsung saja ke rumusnya. Jadi rumusnya itu ada dua, yang verbal dan nominal. Ini yang verbal dulu ya, kita bahas yang verbal dulu. Yang positif ada subject, verb 2 tadi yang regular dan irregular, dan objek. Contohnya, Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Abdul ini sebagai subjek, went sebagai verb 2, kan go and gone. Lah ini bentuk verb 2-nya dari go. Kemudian to Bali for holiday last Sunday itu sebagai objek. Seperti itu ya. Kemudian yang bentuk negatif itu ada subjek, did not, verb 1, objek. Kalau negatif itu menggunakan verb 1, jadi tidak berubah. Contohnya, I did not sleep well last night. Ini I sebagai apa? Subjek. Did not. Ya, ini rumusnya ini ya. ya. Kemudian sleep, Verb 1, dan well last night, objek. ya. Seperti itu, ini well last night, objek. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu ada did, subjek, verb 1, objek. Jadi subjeknya itu di tengah-tengah ya. Yang pertama itu ada did. Untuk contohnya, did you see my bag on the table? Ini ada did, kemudian you sebagai apa? Subjek. Ya, sebagai subjek. See sebagai verb 1, my bag on the table sebagai objek. Ya, seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan barangkali mau ditulis dulu. Rumus yang kedua itu ada nominal. Lah di nominal ini ada pakai to be. To be itu ada was atau were. Penggunaan was itu untuk subjek tunggal. Seperti she, he, it gitu ya. Dan untuk were itu subjek jamak. Seperti they, we, I. Langsung ke rumusnya ya. Ini yang positif ada subjek, to be, tadi was atau were, dan komplement. Komplement itu dapat objek, adverb atau kata keterangan, dan adjektif atau kata sifat. Baik, kita ke contohnya. Contohnya itu I was late yesterday. I itu sebagai subjek, was to be late yesterday. Ya, komplement ini berarti yang adverb ya, kata keterangan. Baik, untuk rumus yang negatif itu ada subjek plus to be not ya, to be not plus komplement. Contohnya I wasn't, ini nt ya karena negatif. Not, biasanya yang negatif itu ada not. Hungry yesterday. I itu sebagai wasn't, To be not, dan hungry. komplement. Ya, seperti itu. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya itu ada to be yang tadi was atau were ya. Ya.
kemudian plus subjek plus komplement. Untuk contohnya, was it nice? Was itu sebagai to be, it sebagai subjek, nice sebagai komplement. Ini kenapa pakainya was? Karena subjeknya ya seperti itu ya. Ya, Paham? paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Silakan bisa dipahami atau ditulis dulu. Ya. Sekarang sudah paham kan? Ya. Ini ada latihan, coba diisi ini termasuk apa, ini apa, dan ini apa. Silakan bisa maju. Harusnya. I sebagai subjek, Ya, play it sebagai verb 2 verb 2 yang reguler, ya, badminton sebagai objek, ya, Della sebagai subjek, ya, did not sebagai did not, ya, swim sebagai objek, iya, did sebagai did, ya. Ya itu kalimatannya ya pasti ada editnya. ya. You sebagai subjek, Ya, betul. we sebagai verb Verb 1, the book sebagai objek. Ya. Seperti itu ya. Ya. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.